Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar akademia dan pemirsa dimanapun berada? Kembali saya ditemani oleh narasumber utama kita. Beliau adalah Pak Hamka sebagai seorang akademisi, sebagai seorang pengamat perpolitikan nasional. Beliau mengikuti sekali perkembangan politik di tanah air dan memahami bagaimana kaitan dengan fenomena politik yang terjadi saat ini, termasuk yang baru lalu Pak, terkait dengan 4 pulau yang awalnya diakui milik Sumatera Utara, kemudian dikembalikan lagi ke Aceh. Nah, ini hal yang menarik Pak ya, sampai kemudian Pak Prabowo turun tangan untuk mengatasi persoalan itu. Dan ini menjadi hal yang menarik karena apa? Pertama, ini menyangkut mengenai persoalan NKRI ya Pak. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan sejarah bagaimana dulu Aceh pernah memberontak, ingin memerdekakan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu ada suatu kasus di mana kasus itu bisa menyulut kembali ya upaya Aceh untuk bisa merdeka dari Indonesia. Ya, dan itu tidak terlepas dari peran sejumlah elit. Katakanlah di sini ada Menteri Dalam Negeri, kemudian juga tentu ada Gubernur Sumatera Utara, dan kemungkinan juga ada tokoh-tokoh lain di balik itu semua, Pak. Silahkan, Pak. Ya, saya melihatnya, ya alhamdulillah ya. Pertama kita bersyukur bahwa Pak Prabowo dengan tegas tentang status kepemilikan ini dikembalikan kepada menjadi milik Aceh. Kita harus bersyukur dulu juga ya dengan keputusan itu. Memang kalau kita melihat sejarah Aceh, jelas ya bahwa Aceh itu punya kontribusi besar terhadap proses kemerdekaan di Indonesia. Itu tidak, saya tidak menafikan yang lain, provinsi yang lain, tapi jelas tertulis dalam sejarah kontribusi Aceh itu sedemikian signifikan, ya. Dan saya melihat bahwa kasus ini ada motif lain, Pak, dari sekedar aspek yang sifatnya ya administratif atau politis. Jadi memang ada mungkin yang terjelas ada aspek-aspek ekonomis ya yang secara strategis sangat menguntungkan pihak tertentu jika ini menjadi milik Sumatera Utara. Jadi ada motif politik terus menjadi kasus politik gitu ya, dibungkus. Tentunya jelas kita harus lihat bahwa keempat pulau ini ada potensi apa di dalam dan di permukaannya. Jelas kalau dari sisi ekonomi menguntungkan lah bagi pihak-pihak yang bisa mengelola ini secara ekonomis, bisnis ya. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Sebenarnya soal kepemilikan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian, melihat peta, melihat data, melihat kronologi peristiwa yang terjadi. Ya, kenapa saya mengatakan demikian? Karena muatannya itu jelas ya, di sini ada muatan-muatan yang ada semacam dalam tanda kutip konspirasi ya. Ingin menguasai pulau tersebut karena digadang-gadang pulau itu mengandung ya mungkin di bawah perairannya ya sejumlah mineral yang mungkin pihak-pihak tertentu mencium itu sehingga ini mencuatlah gitu ya. Jadi apalagi sekarang kan kita lihat ya, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution itu setelah bertemu dengan dengan Gubernur Aceh, terus kedua Menteri Dalam Negerinya Tito, dan digadang-gadang ada orang kuat tertentu yang mencoba ini dialihkan jadi
dimiliki oleh yang namanya Provinsi Sumatera Utara. Kalau dilihat dari kronologisnya, maka saya bisa mengatakan ini suatu hal yang membahayakan kalau dibiarkan. Untung Pak Prabowo itu cerdas, bijaksana melihat situasi. Karena biar bagaimanapun dalam sejarah Indonesia, kasus gerakan Aceh Merdeka itu yang memakan korban juga cukup banyak ya. Gerakan separatis ini dan itu sudah diselesaikan oleh wakil presiden kita Pak Yusuf Kalla. Harusnya kan hal-hal ini tidak perlu terjadi, gitu loh, tidak perlu terjadi. Tapi jelas Pak, saya mencium ada tanda kutip ya, ada konspirasi politik dan ekonomi, bisnis sekaligus untuk mengambil keuntungan, ya, dari sisi kronologis ceritanya, ya, ini jelas terlihat ya ketika manakala banyak pihak yang memprediksi bahkan melihat gitu yang tahu tentang kepemilikan 4 pulau ini itu mengandung mineral-mineral tertentu di bawah lautnya, sehingga oleh kalangan tertentu yang punya kekuasaan dan uang itu mencium di situ ada potensi ekonomi dan bisnis yang besar. Jadi saya kira kita harus acungkan jempol ya kepada Prabowo selaku presiden kita. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur ya, dan tetap pada jalur yang benar. Ya, kita harus dukung. Dan saya kira kasus ini sudah selesai ya. Tapi hal-hal ini sebenarnya ini kontraproduktif Pak, gitu loh. Karena kalau dibiarkan ya mungkin ini menjadi sesuatu yang membahayakan dari sisi disintegritas bangsa, gitu loh. Jadi saya kira kita harus cerdas ya melihat sesuatu gitu ya, bahwa di era globalisasi ini kekuatan-kekuatan capital itu berkulindang dengan kekuatan-kekuatan politik untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu oleh pihak-pihak tertentu, baik yang sedang memegang jabatan maupun yang berada pada sisi pemodal, ya. Ini terjadi itu kalau saya lihat, gitu ya. Mungkin ini tidak terungkap secara gamblang karena sudah ditutup kan, case close, kasus tutup setelah pernyataan presiden bahwa ini adalah milik Aceh, dan itu keputusan yang cerdas. Gitu loh. Ya memang kalau kita cermati, ya bahkan sebagian media juga sudah menyampaikan kan Pak ya, bahwa 4 pulau tersebut mengandung sumber daya alam yang luar biasa. Dan tentu saja itu memiliki relevansi dengan aspek ekonomi begitu. Dan ketika bicara mengenai aspek ekonomi, tentu di situ akan melibatkan sejumlah orang yang akan diuntungkan ketika 4 pulau itu dikelola untuk bisa memaksimalkan dampak ekonominya kan. Betul. Dan itu tentu melibatkan orang-orang penting. Logikanya begitu. Betul. Nah, di sini ada semacam, katakanlah kita membuat sebuah asumsi. Ya, asumsi itu bisa benar dan bisa salah kan Pak ya. Ada semacam asumsi bahwa demi keuntungan ekonomi kelompok tertentu, disintegrasi bangsa menjadi dipertaruhkan. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah Aceh. Aceh punya sejarah yang jelas bagaimana Aceh dulu ingin memisahkan diri dari NKRI. Terus yang kedua, yang menjadi gubernur Aceh saat ini adalah mantan Panglima GAM. Suatu gerakan yang mencoba memisahkan Aceh dari NKRI. Bayangkan, seorang mantan Panglima GAM diusik ketika wilayahnya diklaim sebagai wilayah dari provinsi lain, di mana sebagian wilayah yang diklaim itu dalam hal ini adalah 4 kepulauan tersebut memiliki kandungan sumber daya alam yang tinggi. Dan ini diakui juga oleh Pak Gubernur Aceh itu, Pak Mualim itu. Dia menyampaikan dalam suatu media sosial atau dalam suatu pemberitaan ya, bahwa kenapa 4 pulau ini diperebutkan, kata dia waktu itu.
Dia mengatakan karena kandungan sumber daya energinya yang tinggi. Ya. Gitu. Dia mengatakan begitu. Artinya menyadari bahwa 4 pulau ini ingin direbut dari Aceh karena sumber kekayaan alamnya yang luar biasa. Ya. Dengan demikian jelaslah ada asumsi dari sejumlah elit yang bisa kita katakan, ya ini asumsi ya, bisa salah bisa benar, seolah-olah mereka lebih ya berorientasi kepada kepentingan ekonomi untuk kepentingan kelompok dibandingkan dengan upaya untuk betul-betul mempertahankan NKRI. Ya. Karena ini sangat sensitif, Pak. Ya. Betul. Sangat sensitif. Ya. Dan pemirsa, ya ini menjadi pelajaran bagi kita di mana sekali lagi ada satu menteri yang kebijakannya, keputusannya kemudian dianulir oleh presiden, di mana presiden langsung terjun menangani itu. Ya. Nah, ketika melihat kualitas menteri seperti itu dalam pandangan Pak Hamka, bagaimana, Pak? Kita pernah bicara reshuffle kan, ya, dalam beberapa momen yang lalu. Saya kira diganti aja lah menteri dalam negeri itu gitu loh. Masa sih setingkat menteri tidak bisa mencium hal-hal yang bersifat konspiratif, kepekaan dia terhadap NKRI ya. Ya, bagaimana bahayanya ini, kan begitu ya. Saya melihat menteri dalam negeri apa ya? Kok seolah-olah ikut dalam tendik ya. Asumsi saya seolah-olah mendukung itu. Mendukung peralihan 4 pulau itu dari Aceh ke Sumatera Utara. Why? Ada pertanyaan. Nah, jawabannya tadi, bahwa tidak mungkin Sumatera Utara melalui gubernurnya Bobi ya menginginkan pulau tersebut jika tidak ada apa-apanya, Pak. Iya kan? Itu logik banget gitu loh. Masuk akal. Masuk akal banget gitu. Siapapun yang pasti ada kepentingan tertentu, pasti ada dorongan tertentu, pasti ada motif tertentu. Jadi nggak perlu rumit, gitu loh. Nah, saya mempertanyakan kualitas menteri dalam negeri kita, gitu loh. Kalau memang menghambat, kalau memang tidak bisa sinergi, ya Pak Prabowo silahkanlah meresapel kabinetnya, karena jangan sampai program-program dia yang berkeadilan, kemanusiaan, membela rakyat terpenjara ya, terhambat, terhalangi oleh oknum-oknum yang menurut saya tidak the right man in the right place, gitu loh. Saya kira itu aja, gamblang kok masalahnya. Dan Indonesia memiliki putra-putra terbaik yang lain kan? Banyak banget. Dan tentu mereka atau di antara mereka memenuhi kualifikasi yang melampaui Tito Karnavian. Oh banyak. Ya, artinya tinggal political will dari Pak Prabowo saja. Betul. Kan? Tapi kita juga punya keyakinan pastinya Pak Prabowo punya pertimbangan. Kenapa tidak segera dicopot kan begitu ya? Kalaupun kemudian dicopot, tapi kenapa kok tidak segera kan begitu ya? Betul, betul. Tentu Pak Prabowo sendiri yang punya argumentasi dan beliau tahu persis lah apa yang harus dia lakukan kan begitu ya, Pak ya. Betul. Oke, saya kira demikian Pak. Sebagai pernyataan tertutup barangkali apa yang mau disampaikan? Ya, kita harus mengapresiasi ya keputusan dan kebijakan presiden kita yang langsung bertindak dan mengambil keputusan yang sangat strategis. Dilihat dari faktor politik bahwa ini sudah tepat demi menjaga NKRI dari sisi tidak terjadinya disintegrasi ya pertama. Terus dari sisi ekonomi juga udah tepat bahwa memang saya pikir Aceh yang sedang membangun ya memerlukan modal ya, memerlukan resources yang bisa dikelola gitu loh. Jadi saya kira ya yang perlu dikoreksi oleh Pak Prabowo ya para pembantunya sejalan nggak dengan program dia ya, sejalan nggak dengan nawacita dia ya selaku presiden. Sehingga betul kata Pak Sof, yang paling tepat adalah menyerahkan semua kepada Pak Prabowo ya. Karena kita sedang menghadapi situasi, lagi-lagi kembali ke itu, peliknya masalah dalam negeri dan peliknya masalah luar negeri, gitu ya, global, politik global. Jadi
Pak Prabowo harus bisa bermain cantik ya dalam menyelesaikan isu-isu di tingkat lokal dan isu-isu di tingkat global. Karena Indonesia sekarang menjadi negara yang sudah disorot oleh dunia internasional gitu loh. Peran diplomasi Pak Prabowo dengan dasar politik bebas aktif sudah bisa diterima di mana-mana gitu loh. Tapi kendala-kendala dalam negeri juga Pak Prabowo harus cermat, teliti sehingga dia tidak terjebak oleh permainan-permainan politik tingkat tinggi yang dapat merusak citranya, merusak programnya, merusak nama baiknya gitu loh. Karena Pak Prabowo ini kan orang yang udah selesai secara hidupnya. Dia kaya raya, dia udah pernah jadi jenderal, sekarang udah bintang 4, sekarang jadi presiden, dia sudah punya semua gitu loh. Jadi saya kira dia sudah selesai dengan hidupnya dengan aspek-aspek manusia biasa kayak kita ya. Dan saya kira nggak mungkin lah Prabowo itu mau korupsi, itu nggak mungkin. Dia bisa saja berbuat salah seperti halnya kita. Tapi paling tidak dia tidak korupsi. Paling tidak itu dulu. Menghadapi kerumitan dalam negeri, peninggalan masa lalu, para pemimpin sebelumnya. Saya kira dia punya kalkulasi yang cermat. Untuk bagaimana menjadikan Indonesia negara besar ke depannya. Paling tidak dia akan memberikan dasar-dasar lah kemajuan itu. Dia akan memperbaiki, saya kira, demokrasi, hukum, pemberantasan korupsi, masalah-masalah esensial dan substansial ya, baik itu di lokal Indonesia maupun di dunia global. Saya kira Prabowo harus diapresiasi. Baik, terima kasih Pak Hamka. Sama-sama. Demikian Akademia, pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.